Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan IPA. Disimak baik-baik ya. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan perkawinan. Nah, perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan itu sendiri, misalnya batang, akar, maupun daun. Dan biasanya sifat anakannya itu sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah terjadi tanpa bantuan manusia, contohnya umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, tunas adventif, geragih, dan spora. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah umbi batang. Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh dari dalam tanah, contohnya ubi jalar, kentang, dan bengkoang. Jadi cadangan makanannya berada di batang. Kemudian yang kedua umbi lapis. Nah, pelepah daunnya berbentuk berlapis-lapis, contohnya bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Nah, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Yang ketiga umbi akar. Cadangan makanannya terletak di dalam akar, contohnya adalah wortel, lobak, dan singkong. Yang keempat, rizoma. Nah, rizoma ini sering juga kita kenal atau bisa disebut juga dengan rimpang atau akar tinggal, di mana batang dan daunnya itu berada di dalam tanah, contohnya adalah kunyit, kemudian lengkuas, dan juga jahe. Yang kelima adalah tunas, yaitu tumbuh dari batang di dalam tanah, contohnya ada bambu, pisang, dan tebu. Kemudian tunas adventif, yaitu tumbuh pada tepi daun dan menjadi akar. Nah, contohnya adalah tanaman sukun, kesemek, dan juga cocor bebek. Nah, biasanya tepi daunnya ini nanti ketika ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi akar. Yang ketujuh adalah geragih atau stolan. Batangnya menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah stroberi, pegagan, dan juga rumput teki. Terakhir adalah spora, yaitu selnya berubah menjadi alat berkembang biakan. Contoh tanamannya ada tumbuhan paku, kemudian lumut, dan juga ada jamur ya. Biasanya kalau kalian sering menjumpai tanaman paku seperti ini, di belakangnya ada bintik-bintik kecil. Nah, itu yang dinamakan spora. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok, stek, merunduk, okulasi atau menempel, dan menyambung. Yang pertama adalah mencangkok. Nah, biasanya kalau mencangkok itu bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkayu dan memiliki kambium. Keuntungannya adalah tanamannya cepat berbuah, anaknya sama dengan induknya, dan pohonnya tidak terlalu tinggi. Kalau kerugiannya adalah batangnya kurang kuat dan umurnya pendek. Nah, berikut langkah-langkah untuk mencangkok. Yang pertama,
kita cari cabang yang lurus atau batang yang lurus, kemudian kita kuliti atau kita kerati ya. Kita beri tanah yang subur sebagai medianya, kemudian kita bungkus dengan sabut kelapa bisa, atau juga dengan plastik juga bisa. Kemudian kita potong di sini dan kita tanam di dalam tanah. Yang kedua adalah stek. Apa itu stek? Yaitu menanam bagian tertentu tanpa menunggu tumbuhnya akar. Nah, stek ada 3. Yang pertama adalah stek daun, bisa kita jumpai pada lidah mertua. Kemudian stek tangkai pada bunga mawar, dan juga ada stek batang pada singkong. Nah, berikut cara menyetek batang. Yang pertama kita potong bagiannya, kita tanam ke dalam tanah. Kemudian kita tunggu hingga tumbuh akar dan muncul daun. Yang ketiga adalah merunduk. Biasanya tanaman ini batangnya menjulur dan berbuku-buku. Bisa kita jumpai pada tanaman apel, kemudian melati, dan juga murbei. Teknik merunduk. Kita anggap saja ini tanaman stroberi. Kita bisa tanam atau kita masukkan batangnya ke dalam tanah, kemudian kita kasih alat sehingga tanamannya bisa merunduk ke dalam tanah, batangnya merunduk, kemudian kita tunggu hingga di sini muncul akar. Nah, muncul akar. Kalau sudah muncul kita potong bagian sini, kita potong, kemudian kita tanam. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, okulasi atau menempel, yaitu menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis. Tujuannya agar sifatnya sama-sama unggul. Langkahnya yang pertama kita kerati sama ya, kita kerati mata tunas, kemudian kita kasih plastik. Nah, kita bungkus mata tunasnya hingga tumbuh akar dan muncul daun. Selanjutnya adalah menyambung, yaitu menggabungkan bagian bawah dan atas dua tanaman sejenis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sambung bagian atas dan bawah tanaman ya. Kemudian ikat dengan tali atau plastik. Kemudian kita tunggu hingga muncul daun. Itu ya. Nah, contoh yang bisa digunakan untuk menyambung apa tanamannya ya, bisa durian ya, bisa mangga. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.